Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Alhamdulillah, karena rahmat karunia keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah mendudukkan kita di masjid ini, dan setiap dari kita setiap masuk masjid hendaknya selain tidak lupa berdoa kepada Allah, juga tidak lupa berniat i'tikaf untuk diam di masjid beberapa saat demi untuk beribadah kepada Allah. Jika ia datang sebelum azan atau sebelum iqamah dikumandangkan, hendaknya dia pun berniat untuk menunggu pelaksanaan salat yang akan dikerjakan.
Karena selama seseorang menunggu datangnya pelaksanaan salat, ia dinilai seperti sedang salat sunnah dan dia mendapatkan doa kebaikan dari para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di awal Ramadan ini kembali kita akan mengingat, yaitu hal-hal yang perlu diraih, hal-hal yang harus diperjuangkan agar kita dapat meraihnya selama Ramadan. Apa saja yang harus diperjuangkan, apa saja yang harus diusahakan agar kita mendapatkannya selama bulan Ramadan ini, dan bagaimana cara untuk mendapatkannya. Yang pertama, Bapak-bapak, Ibu sekalian, Ramadan mengarahkan kita untuk bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu yang pertama, pencapaian yang harus diraih, yang harus diperjuangkan, sebagaimana ayat yang sudah sama-sama kita maklumi di ayat 183 dari surah Al-Baqarah. Jadi pencapaian pertama yang harus diperjuangkan adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Begitu juga di ayat 185, pencapaian yang kedua yang harus diperjuangkan adalah walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Pencapaian kedua agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, bahwa kita menginginkan dari ibadah Ramadan ini kita meraih rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat khusus yang hanya Allah akan berikan kepada orang-orang yang beriman. Jadi setelah meraih pencapaian kedudukan orang-orang yang bertakwa, yang kedua adalah meraih bagaimana agar Allah menjadikan kita orang-orang yang bersyukur. Kemudian menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan rahmat, kasih sayang khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah meraih ampunan Allah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama mendapatkan ketakwaan, yang kedua menjadi orang-orang yang bersyukur, yang ketiga menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah, yang keempat menjadi orang yang mendapatkan ampunan dari Allah, yang kelima mendapatkan kedudukan mutaqa. Disebutkan dalam hadis Sunan Tirmidzi dan lain sebagainya, mendapatkan kedudukan mutaqa, yaitu orang-orang yang dibebaskan
namanya dari api neraka yang sebelumnya mungkin dia sudah terdaftar. Masih ingat yang pertama apa? Meraih ketakwaan. Yang kedua, menjadi orang-orang yang bersyukur. Yang ketiga, mendapatkan apa? Mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah yang hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Karena innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhib, wa la yu'tid dina illa man yuhib. Allah memberikan nikmat dunia kepada siapa saja yang ingkar, yang taat, yang menentang Allah, mendapatkan nikmat dunia. Wala yu'tid dina illa man yuhib. Allah tidak akan memberikan nikmat seseorang mengerti, bisa mengamalkan ajaran Islam, melainkan orang itu tandanya dicintai, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar kasih sayang Allah, tapi rahmat Allah secara khusus. Yang keempat, meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, meraih kedudukan utaqa, yaitu orang-orang yang dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah meraih keberkahan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala Al-Muharram dan bulan Rajab itu disebut dengan bulan haram, bulan suci. Bulan Ramadan tidak disebut bulan haram, tetapi dengan syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Jadi tidak tepat jika disebut Ramadan bulan haram, tapi disebut dengan bulan yang penuh dengan keberkahan. Jadi bagaimana kita berusaha untuk mendapatkan keberkahan itu sendiri? Sebagaimana dalam surah Maryam disebutkan bahwa Nabi Isa seorang yang disebut wa ja'alani mubarakan. Begitu juga Bapak Ibu, poin yang ketujuh adalah mendapatkan doa kebaikan dari para malaikat-malaikat Allah. Yang kedelapan adalah mendapatkan kebaikan di malam Lailatul Qadar. Yang kesembilan adalah mendapatkan syafaat dari puasa. Dan yang ke-10 adalah kelak di akhirat dimasukkan ke dalam surga khusus yang bernama Ar-Rayyan. Itu semua ada 10 poin utama pencapaian yang harus diusahakan dapat diraih dalam setiap Ramadan. Yang pertama apa tadi? Menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, menjadi orang-orang yang
bersyukur. Yang ketiga apa? Orang-orang yang mendapatkan apa? Rahmat Allah, kasih sayang khusus dari Allah. Yang keempat, mendapatkan apa? Ampunan dari Allah. Ya. Yang kelima, mendapatkan kedudukan utaqa, yaitu orang-orang yang apa? Dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, mendapatkan keberkahan. Yang ketujuh adalah mendapatkan apa? Doa kebaikan dari para malaikat Allah. Yang kedelapan, mendapatkan kebaikan dari malam Lailatul Qadar. Yang kesembilan adalah mendapatkan apa? Syafaat puasa. Dan yang ke-10, kelak di akhirat dimasukkan ke mana? Ke surga yang namanya Ar-Rayyan. Jadi asal mulanya kita harus menjadi orang yang antusias untuk mendapatkan 10 poin tersebut. Cara gampangnya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, cara gampangnya adalah kunci untuk mendapatkan itu semua. Sebelum dibahas rinciannya, insyaallah kunci untuk mendapatkan itu semua adalah satu hadis yang sama-sama sudah sering kerap kita dengar selama Ramadan dalam Sahih Al-Bukhari yang nomor 37, ya. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan apa? Iman. Apa maksudnya dengan iman? Dengan pemahaman rukun iman yang benar. Dengan pemahaman rukun iman yang benar. Wahtisaban, dan dengan niat yang benar. Jadi dua kunci utama yang harus kita periksa, karena kita adalah makhluk yang gak bersih dari dosa. Maka kita butuh yang namanya maghfirah, ampunan dari Allah. Gimana caranya? Harus imanan wahtisaban. Apa itu imanan wahtisaban? Dia memiliki apa? Pemahaman apa? Pemahaman rukun iman yang 6 dengan pemahaman iman yang benar. Maka kita harus periksa saat ini pemahaman kita, bukan hafalan rukun iman, bukan, ya. Tapi pemahaman kita terhadap
rukun iman yang 6 itu sudah benar atau belum. Karena itu bisa berkaitan dengan apa? Nasib kita apa? Di bulan Ramadan dapat apa? Dapat ampunan atau tidak. Orang yang rugi, kata Nabi besar Muhammad dalam Sunan At-Tirmidzi, adalah orang yang bertemu dengan Ramadan tapi apa? Dia tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah orang yang rugi. Saat-saat ini ya, keadaan negeri kita saat ini itu sedikit menggambarkan bahwa banyak sementara kaum muslimin yang mempunyai pemahaman rukun iman yang salah, rukun iman yang harus diluruskan. Sekali lagi, kenapa kita bicara rukun iman? Karena ini berkaitan dengan apa? Usaha agar kita mendapatkan apa? Ampunan dari Allah. Rukun iman yang terakhir itu apa? Percaya dengan takdir. Takdir apa? Takdir baik dan buruk, yang semuanya apa? Takdir buruk itu semuanya apa? Semuanya berasal dari ketetapan Allah. Ingat itu? Rukun iman yang terakhir adalah yakin dengan takdir yang sudah Allah tetapkan kapan? 50.000 tahun. Dalam Sahih Muslim, Allah sudah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan jagat raya ini. Allah sudah tentukan si fulan lahir laki apa perempuan, si fulan keadaannya seperti ini dan seperti itu, si fulan hanya sempat dalam kandungan ibunya tapi tidak sempat dilahirkan karena keburu diwafatkan. Itu semua sudah ditetapkan oleh Allah kapan? 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan jagat raya ini. Hanya saja Bapak-bapak sekalian, dengan doa, dengan beberapa amal soleh seperti bersedekah, maka takdir itu dengan izin Allah bisa dirubah. Dengan apa? Dengan doa. Takdir itu bisa apa? Bisa dirubah oleh Allah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rukun iman yang keenam adalah percaya dengan apa? Dengan takdir baik dan buruk. Semuanya apa? Semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana gambaran orang yang tidak percaya atau salah pemahaman yang benar tentang takdir? Kita bisa lihat dalam surah Al-A'raf. Yang punya mushaf, yang mungkin lihat Al-Quran, dia bisa lihat dalam surah Al-A'raf di ayat ke 131.
Surah Al-A'raf. Ada yang mau baca? Surah Al-A'raf ayat 131. Ucapan tentang Bani Israel, kaumnya Nabi Musa. Orang-orang Bani Israel apabila mendapatkan kebaikan, kemakmuran, hal yang dirasakan enak, maka mereka berkata, ini semua karena hasil usaha kita. Ini semua karena hasil kerja keras kita. Dan apabila mereka ditimpa kesusahan, hal yang tidak enak, ya, mereka berkata kepada, ini gara-gara Musa, ya. Ini gara-gara umatnya yang bikin kita sial, yang bikin barang jadi langka, yang bikin harga melambung tidak karuan, macam-macam sudah. Dan apabila mereka mendapatkan kebaikan, mereka akan bilang apa? Ini hasil kerja keras saya. Tapi kalau dapat kesialan, langsung mengkambing hitamkan. Kambing hitamkan siapa? Padahal kambing tidak semuanya hitam. Ya tayyaru bi Musa wa man ma'ahu. Mereka langsung mengatakan ini gara-gara Musa. Gara-gara dia sih. Gara-gara si anu sih. Ucapan yang mungkin lumrah, ya, diucapkan kita sehari-hari, tapi buat orang yang beriman pantangan untuk mengucapkannya. Tapi mengatakan qadarullah, ini semua adalah apa? Takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah sesungguhnya nasib mereka itu semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang nanda tanganin si fulan, ya, walaupun yang nanda tanganin surat keputusan itu si fulan, tapi pada hakikatnya si fulan tidak mungkin bisa apa? Bisa tanda tangan tanpa apa? Tanpa izin kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini saja kita bisa lihat, ya, bahwa keimanan seseorang yang salah tentang takdir, ya, maka akan berakibat fatal. Dalam Sunan Ibnu Majah, ya, dan dalam Sahih Muslim disebutkan keimanan yang salah tentang rukun iman, yaitu takdir kepada Allah, akan menjadikan seseorang walaupun dia mampu sedekah apa? Sedekah emas seberat gunung Uhud, maka sedekahnya tidak akan diterima oleh Allah. Pemahaman yang salah tentang apa? Tentang takdir. Takdir ada yang baik dan ada yang buruk. Persamaannya antara yang baik dan yang buruk, dua-duanya apa?
adalah ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia mampu berinfak emas seberat gunung Uhud, emas seberat gunung Uhud, berapa banyak itu? Maka sedekahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sampai dia mempunyai pemahaman yang benar tentang rukun iman, terutama berkaitan dengan takdir Allah. Gampang saja ya untuk gampang membimbing kita ketika seorang sahabat datang kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, saya sudah dapat informasi tentang syariat Islam yang banyak. Saya sudah dapat ilmu, sudah dapat informasi tentang syariat Islam yang banyak. Berikanlah kepadaku pegangan agar aku dapat mengamalkan apa yang sudah dipelajari. Islam sudah aku dapati ajarannya banyak, maka berikanlah satu pegangan kepadaku biar aku bisa mengamalkannya." Apa kata Rasulullah? "La yazalu lisanaka ratban min dzikrillah." Dalam Sunan At-Tirmidzi disebutkan, jadikanlah lisanmu selalu basah dengan zikrullah. Jadikan lisanmu selalu basah dengan zikrullah. Salah satu zikir yang kembali diingatkan, sudah sering kita dengar, untuk bisa membantu adalah mengucapkan, memperbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billah. Saya gak punya bisa, saya gak punya kemampuan, saya gak punya kekuatan, walaupun menggerakkan jari sedikit pun, gak mungkin jari saya bisa digerakin kecuali tanpa kehendak izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan berzikir tersebut, insya Allah dapat pertolongan dari Allah. Kita bisa menghindari seperti yang diucapkan oleh Bani Israel ketika mendapatkan kemakmuran ataupun mendapatkan kemalangan. Maka di antara pesan yang juga diingatkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan usaha kita bisa meraih ampunan di bulan Ramadan, karena kalau sudah dapat ampunan maka dia akan dapat rahmat, akan dapat doa dari para malaikat, kelak dia pun bisa dimasukkan ke dalam surga Ar-Rayyan dan juga mendapatkan puasa. Ini kembali perlu untuk diingat, hindari tadi ungkapan yang diistilahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu mengkambing hitamkan. Ini gara-gara si anu. Begitu juga yang diingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindari terhadap takdir yang sudah terjadi, yang tidak kamu sukai. Jangan kamu berucap, coba seandainya tadi begini dan begitu. Hindari ucapan
coba seandainya tadi begini dan begitu. Coba kalau tadi buru-buru minum obat, nggak bakal mati seperti ini. Coba kalau tadi buru-buru dibawa ke rumah sakit, maka tidak akan separah ini. Kata-kata tidak akan separah ini adalah kalimat yang merupakan bisikan syaitan kepada orang yang telah mengucapkan tersebut. Jadi hindari kata-kata melemparkan, mengkambing hitamkan, ataupun hindari kata-kata coba kalau tadi begini dan begitu. Hindari kata-kata kebetulan, ya, karena pertemuan saya dengan bapak-bapak saat ini mungkin dianggapnya adalah ketidaksengajaan, tapi pada hakikatnya semua adalah sudah takdir, ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu gambaran sedikit pemahaman antara pemahaman yang benar terhadap rukun iman dan pemahaman yang salah terhadap rukun iman. Mencela tidak bisa merubah takdir, tapi yang bisa merubah takdir apa? Yaitu doa, juga dengan amal soleh ataupun sedekah yang sudah diingatkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini bisa difahami oleh Bapak? Ada yang mau disampaikan? Dari 10 poin peraih-peraihan yang harus dicapai, diusahakan selama bulan Ramadan, yang kuncinya ada di kata-kata imanan wahtisaban. Berpuasa dengan apa? Pemahaman iman yang benar. Juga dengan apa? Dengan niat puasa yang benar. Bukan arti niat, ada niat yang gunanya menjadikan ibadah itu sah. Ada niat yang bisa menjadikan ibadah itu sah atau tidak sah. Niat puasa harus setiap malam. Niat sholat waktu dia mau sholat, yang berfungsi menjadikan suatu amalan diterima oleh Allah atau tidak. Jadi ada dua. Yang pertama, niat yang menjadikan suatu amalan bisa dinilai apa? Sah atau tidak, benar atau salah. Jangan sampai puasa Ramadan niatnya puasa ya sunnah. Jangan sampai salat subuh niatnya salat zuhur. Itu menjadikan suatu ibadah bisa tidak sah, bisa tidak benar. Tapi ada juga niat yang berfungsi menjadikan suatu amal itu diterima oleh Allah atau tidak. Jadi ada niat yang kedua yang harus diperhatikan, yang bisa menjadikan suatu amalan apa? Diterima oleh Allah atau tidak. Yang diterima bagaimana? Yang murni, tidak ada campuran, ikhlas, semata-mata karena Allah. Lawan ikhlas apa aja yang menjadikan ibadah tidak diterima? Ada riya, pengen dilihat, pamer dari sisi pengen dilihat.
Ada sum'ah, pamer dari sisi pengen didengar. Ada syuhrah, pamer dari sisi pengen terkenal. Penyakit semuanya itu. Ada riya, beramal tapi kepengen dilihat, penyakit. Ada sum'ah, beramal kepengen didengar orang. Ada syuhrah, kepengen viral, terkenal. Dan ada murni, cuman kepengen dapat dunia saja. Maka itu niat-niat yang salah yang harus dihindari dalam setiap ibadah. Yang merasa dirinya banyak dosa, ya, tentu dia akan peduli dengan hal-hal yang tadi sudah disebutkan, karena dia butuh dengan apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala agar matinya bisa husnul khatimah, nanti di akhirat dia dimudahkan urusannya, tidak perlu mampir ke neraka, ya. Dan kita berharap dapat dimasukkan ke surga Firdaus. Selain itu juga bisa masuk ke dalam surga apa? Ar-Rayyan, yang dikhususkan buat siapa? Orang-orang yang berpuasa. Barakallahu fiikum. Ada ya 10 menit ya, kurang lebih ya. Ada yang ingin disampaikan? Tidak ada ya. Masih ingat tadi apa aja yang perlu diraih, yang perlu didapat selama Ramadan ya. Yang pertama apa? Menjadi orang-orang yang bertakwa. Tanda orang yang amalannya diterima, tanda orang yang puasanya diterima, tanda orang yang salat subuh kemarinnya diterima, tanda orang yang ibadahnya tahun lalu diterima. Maka tanda-tandanya Allah sebut dalam surah Al-Maidah di ayat yang ke-27. Allah bilang apa? Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan atau ibadah orang-orang yang dalam dirinya ada sifat ketakwaan. Jadi kita bisa ngecek puasa kita tahun lalu diterima apa enggak, ya. Sedekah kita yang kemarin-kemarin diterima apa enggak. Kita bisa cek dalam diri kita ada amalan orang-orang yang bertakwa atau tidak. Juga kita berharap bisa jadi orang yang bersyukur, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan sempurna dari Allah. Nama kita yang kalau sudah terdaftar di neraka, kita berharap bisa dicoret, dimerdekakan oleh Allah. Kita pun butuh mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala